Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Andari dengan NIM 201121326, berasal dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas kelas A4. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai anemia pada remaja untuk memenuhi tugas dasar kesehatan reproduksi dengan dosen pengampu Ibu Suci Masyara Nasution SST MKM. Di video kali ini, saya akan melakukan penyuluhan kepada tetangga saya yang bernama Aska. Baiklah, di sini saya sudah bersama tetangga saya yang bernama Aska. Aska, bisa perkenalkan diri Anda terlebih dahulu? Baiklah, nama saya Aska Nuranisa, umur 18 tahun. Saat ini saya seorang mahasiswa tingkat 1. Baiklah, di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai anemia pada remaja kepada Aska. Nah, mengapa saya menyalurkan ini kepada Aska? Karena Aska juga masih 18 tahun dan saya dan Aska sama-sama remaja, jadi kita perlu tahu dan perlu mewaspadai tentang anemia ini. Nah, sebelumnya Aska tahu nggak sih apa itu anemia? Kurang tahu. Nah, kebetulan Aska juga belum tahu nih tentang anemia. Jadi ada baiknya kita melakukan penyuluhan agar ilmu Aska bertambah. Nah, karena tadi Aska belum tahu apa definisi dari anemia, saya akan menjelaskan apa itu definisi dari anemia. Anemia adalah keadaan rendahnya jumlah sel darah merah dan kadar hemoglobin atau hematokrit yang di bawah normal. Nah, anemia pada remaja ini terjadi ketika jumlah sel darah merah atau hemoglobinnya dalam tubuh tidak adekuat sehingga tidak dapat berfungsi baik dalam tubuh. Nah, sekarang Aska tahu kan apa itu definisi anemia? Iya. Selanjutnya itu ada penyebab dari anemia itu sendiri. Nah, menurut Aska apa nih penyebabnya yang ada di pikiran Aska sekarang? Setahu Aska sih tentang faktor makanan gitu ya? Ya, benar. Tapi ada lebih rincinya nih. Jadi yang pertama itu karena kurangnya asupan zat besi. Jadi zat besi ini punya peran yang sangat besar dalam pembentukan hemoglobin. Kurangnya asupan zat besi tentu dapat menimbulkan anemia. Bila remaja ternyata kurang mendapat asupan zat besi, kita bisa memberinya makanan zat besi seperti hati, jeroan, bayam, kacang-kacangan, kerang, daging merah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu kurangnya asupan protein. Protein ini juga merupakan salah satu bentuk zat besi yang paling penting. Asupan protein akan menjadi salah satu faktor anemia jika asupan protein tidak tercukupi secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu adalah masalah pencernaan. Adanya masalah pencernaan sebagai penyakit Crohn, penyakit celiak, dan operasi bypass lambung juga dapat mengganggu penyerapan zat besi yang berarti juga menghambat hemoglobin. Nah, yang keempat yaitu kehilangan darah. Kehilangan terlalu banyak sel darah merah adalah penyebab umum anemia. Pada remaja, menstruasi berat terkadang bisa membuatnya mengalami anemia. Nah, yang berikutnya ada kekurangan vitamin. Kekurangan vitamin yang paling penting itu pada hemoglobin atau darah itu vitamin B12 dan folat. Dan yang terakhir yaitu mengidap penyakit atau infeksi kronis yang dapat menyebabkan tubuh memproduksi lebih sedikit sel darah merah. Nah, Aska udah tahu kan apa aja tuh penyebabnya. Jadi bukan hanya makanan, tetapi bisa juga karena faktor luar ataupun dari faktor gen. Nah, selanjutnya ada gejala. Bisa dilihat pada PPT, gejala anemia pada remaja itu banyak. Nah, salah satu hal yang harus diperhatikan pada remaja perempuan yang mengidap anemia adalah gejala yang ditimbulkan pastinya kan. Terdapat beberapa gejala yang harus diwaspadai ketika terjadi. Mungkin saja anemia yang terjadi sudah terbilang parah. Nah, ini ada beberapa poin-poin gejala yang bakal timbul pada remaja yang mengalami anemia. Nah, adapun gejala utamanya itu yang pertama sulit untuk berkonsentrasi, yang kedua itu detak jantung yang cepat dan mengalami sesak nafas, dan yang terakhir pastinya mengalami kelelahan yang luar biasa. Oh gitu. Iya. Nah, adapun sebab kita yang keempat yaitu dampak anemia pada remaja. Nah, dampak anemia pada remaja itu dapat membawa dampak kurang baik bagi remaja tentunya ya kan. Anemia yang terjadi dapat menyebabkan menurunnya kesehatan reproduksi, perkembangan motorik,
mental, kecerdasan terhambat, menurunnya prestasi belajar, tingkat kebugaran menurun, dan pasien tidak tercapai tinggi pada maksimal. Nah, itu macam-macam dampak anemia pada remaja. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan. Adapun upaya pencegahan yang pertama yaitu mengonsumsi makanan yang tinggi zat besi seperti yang sudah saya sebutkan seperti hati, ayam, daging merah, dan lain-lain. Selanjutnya itu mengonsumsi makanan bersumber vitamin C karena vitamin C itu juga meningkatkan penyerapan zat besi seperti jambu, jeruk, tomat, dan nanas. Yang ketiga yang pastinya meminum tablet tambah darah, yaitu disarankan meminum tablet tambah darah setiap hari terkhusus di waktu haid. Yang terakhir yaitu konsultasi dengan dokter jika merasa gejala sudah terlalu parah. Nah, adapun jika memang anemia ini sudah terlalu parah dan tidak bisa diobati dengan obat, maka hal ini akan melibatkan operasi. Oh, ya begitu. Nah, sekian penyuluhan mengenai anemia pada remaja yang bisa saya berikan kepada kamu. Gimana nih tanggapannya? Setelah mendengar penyuluhan dari Rani, sekarang saya menjadi lebih tahu tentang gejala-gejala anemia atau faktor-faktornya. Alhamdulillah ya, bertambah juga ilmu Aska. Nah, baiklah, terima kasih juga kepada Aska karena sudah menemani saya melakukan penyuluhan pada hari ini. Sama-sama. Nah, sekian video saya pada kali ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.